Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Pascalita Alfazeta dari kelas 11 IPS 2 nomor absen 22. Di video kali ini aku mau mempresentasikan tentang kerajaan maritim pada masa Islam. Kira-kira kerajaan apa aja ya yang termasuk dalam kerajaan maritim pada masa Islam? Langsung aja kita simak presentasinya. Oke, langsung aja kita masuk ke presentasinya ya. Ini aku sudah bikin PPT dan nanti aku akan jelasin PPT yang sudah aku buat. Here we go. Kerajaan maritim pada masa Islam. Next. Setelah masuknya Islam, kerajaan-kerajaan maritim Islam akhirnya menggantikan kerajaan Hindu-Buddha yang pernah jaya. Waduh, kenapa nih ya? Karena hal itu tuh disebabkan oleh kemunduran yang dialami oleh kerajaan Hindu-Buddha pada saat itu. Jadi kayak contoh-contoh kerajaan Hindu-Buddha kayak Majapahit, Sriwijaya itu kan mengalami kemunduran. Sehingga karena bertepatan dengan masuknya kerajaan Islam saat kemunduran kerajaan Hindu-Buddha, akhirnya muncullah kerajaan-kerajaan maritim pada masa Islam gitu ya. Nah, kerajaan-kerajaan maritim pada masa Islam itu ada apa aja sih? Ada kerajaan Samudra Pasai, lalu ada kerajaan Demak, dan ada kerajaan Banten. Kerajaan-kerajaan tersebut itu memiliki cerita sejarah yang berbeda-beda, teman-teman. Serta peninggalan masing-masing kerajaan memiliki ciri khas yang unik. Wah, unik nih. Kira-kira apa saja ya cerita sejarah dari kerajaan di atas? Yuk kita simak penjelasannya. Yang pertama, ada kerajaan Samudra Pasai. Kita bedah dulu dari letak geografisnya nih teman-teman. Letak geografis Samudra Pasai ini tuh terletak di pantai utara Aceh pada muara Sungai Pasangan atau Sungai Pasai. Nah, di muara sungai tersebut itu terletak dua kota, yaitu Samudra, agak jauh dari laut ya, dan Pasai, kota pesisir. Kedua kota yang masyarakatnya sudah masuk Islam tersebut kemudian disatukan oleh Marasilu yang masuk Islam berkat pertemuannya dengan Sheikh Ismail, seorang utusan Syarif Mekkah. Kemudian Merasilu dinobatkan menjadi raja dan Marasilu mendirikan kerajaan di muara sungai tersebut yang disebut dengan Kerajaan Samudra Pasai. Kenapa kok namanya Samudra Pasai? Karena ada dua kota yang berdekatan kan, yaitu kota Samudra dan kota Pasai. Makanya kerajaan tersebut dinamain Kerajaan Samudra Pasai. Oke, kita lanjut ke kehidupan politik Kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai mencapai puncak kejayaannya saat dipimpin oleh Sultan Malik Al-Saleh pada tahun 1285 sampai dengan 1297. Nah, Sultan Malik Al-Saleh ini berhasil membuat kerajaan Samudra Pasai berkembang menjadi kerajaan maritim yang kuat di Selat Malaka. Kenapa ya kok Sultan Malik Al-Saleh bisa membuat kerajaan maritim, kerajaan Samudra Pasai ini menjadi kerajaan maritim yang kuat? Karena Sultan Malik Al-Saleh ini berhasil mengembangkan kehidupan ekonominya di bidang perdagangan maupun dalam penyebaran agama Islam juga, sehingga kerajaan Samudra Pasai ini menjadi kerajaan maritim yang kuat. Karena juga letak kerajaan Samudra Pasai ini kan strategis gitu kan, yang berada di Selat Malaka yang menjadi jalur perdagangan. Hal itu juga menjadi salah satu faktornya ya. Oke, lanjut ke kehidupan ekonominya nih. Kehidupan ekonomi kerajaan Samudra Pasai dipengaruhi oleh aktivitas perdagangan. Karena yang sudah aku bilang tadi, letaknya tuh strategis banget ya, sehingga kerajaan Samudra Pasai ini kuat dalam aktivitas perdagangannya juga gitu kan.
Nah, komoditas perdagangan yang diperdagangkan adalah kapur, lada, terus barus, dan juga emas. Nah, untuk memperlancar aktivitas perdagangan, Kerajaan Samudra Pasai mengeluarkan mata uang emas yang disebut dirham atau dirham sebagai alat tukar atau alat penyebaran resmi, pembayaran resmi. Itu juga menjadi peninggalan Kerajaan Samudra Pasai nantinya ya. Kemudian Kerajaan Samudra Pasai ini juga memiliki hegemoni atas pelabuhan-pelabuhan penting di PD, Perlak, dan di ujung Pulau Sumatera. Karena ya itu tadi letaknya strategis ya teman-teman. Dan juga Kerajaan Samudra Pasai ini memiliki bandar-bandar yang berfungsi untuk transit atau persinggahan dan menambah perbekalan kapal-kapal yang akan berlayar ke Maluku. Oke, lanjut ke kehidupan sosial dan budaya. Untuk kehidupan sosial, masyarakat Kerajaan Samudra Pasai terdapat kesamaan kehidupan sosial dengan masyarakat Arab. Wah, kenapa ya? Hal ini disebabkan oleh pengaruh dari pedagang-pedagang Islam dari Persia, Arab, dan India sejak pada abad ke-7 dan ke-8 yang telah singgah di Samudra Pasai. Nah, jadi Kerajaan Samudra Pasai ini kan juga menjadi kerajaan Islam pertama yang ada di Nusantara ya. Nah, masuknya Islam ke Nusantara itu kan disebabkan oleh perdagangan-perdagangan yang para pedagangnya itu pedagang Islam yang dari Persia, Arab, dan India. Nah, pedagang-pedagang ini tuh pertamanya masuk ke Samudra Pasai, masuk ke kerajaan Samudra Pasai, sehingga pedagang-pedagang ini menyebarkan ajaran Islam dan akhirnya membentuk suatu kerajaan Islam pertama di Nusantara, yaitu Samudra Pasai. Seperti itu ceritanya teman-teman. Oke, di kehidupan budayanya nih ya, seperti yang sudah aku bilang tadi, salah satu peninggalan budayanya itu adalah dirham atau emas, mata uang emas itu loh. Dan juga ada bangunan seperti nisan, makam Sultan Malik Al-Saleh, dan makam Sultan Narisya. Nih aku kasih contoh peninggalannya ya, gambar contoh peninggalannya. Nah, seperti ini. Nisan Sultan Malik Al-Saleh. Dua buah nisan Sultan Malik Al-Saleh memiliki bentuk segi empat yang pipih dengan bagian paling atas tersusun dua buah mahkota. Nah, ini ya tadi ya gambarnya ya. Oke, kita lanjut ke peninggalan budaya selanjutnya. Pada Kerajaan Samudra Pasai ada surat Sultan Zainal Abidin ya. Surat ini tuh berisikan, aduh ada ayam guys. Surat ini tuh berisikan tentang keadaan Kerajaan Samudra Pasai pada saat itu pada abad ke-16 yang menggambarkan bagaimana keadaan Kerajaan Samudra Pasai usai Portugis menang melawan Malaka di tahun 1511 Masehi. Oke, kita lanjut ke kerajaan Islam, ke kerajaan maritim pada masa Islam. Yaitu ada Kerajaan Demak. Kerajaan Demak ini merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa ya. Letak geografisnya ini terletak di Jawa Tengah. Kerajaan Demak ini munculnya Kerajaan Demak ini mendapat bantuan dari bupati daerah pesisir Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, sebelumnya Kerajaan Demak ini tuh bernama Bintoro yang merupakan daerah asal atau bawahan Kerajaan Majapahit. Nah, faktor apa aja sih yang mendorong berdirinya Kerajaan Demak? Oke, faktor-faktornya ada jatuhnya Malaka ke tangan Portugis dan akhirnya menyebabkan para pedagang Islam mencari persinggahan baru. Akhirnya para pedagang tadi yang ada di Sumatera, yang ada di itu Kerajaan Samudra Pasai mencari
persinggahan baru, akhirnya lari ke Jawa dan mendirikan kerajaan Islam baru dan menjadi kerajaan Islam pertama, yaitu kerajaan Demak. Lalu ada Raden Patah, pendiri Demak, dan itu masih keturunan kerajaan Majapahit Brawijaya V. Terus ada lagi faktornya, yaitu banyak adipati pesisir yang tidak puas dengan Majapahit, akhirnya mendukung Raden Patah sehingga berdirilah kerajaan Demak. Lanjut ke kehidupan politik kerajaan Demak ya. Raja-raja yang memerintah kerajaan Demak ini ada 3 guys, yaitu Raja Raden Patah tahun 1500 sampai 1518, ada Raja Adipati Unus tahun 1518 sampai 1500. Oh, maaf aku salah ketik itu guys. Yang benar 1521, terusnya koma ya, bukan nol. Dan yang terakhir ada Sultan Trenggana tahun 1521 sampai 1540. Nah, kira-kira kerajaan Demak itu jaya pada saat dipimpin siapa nih guys? Saat dipimpin Adipati Unus. Kenapa kok bisa jaya? Karena dipimpin oleh Adipati Unus. Karena Adipati Unus itu berhasil menyerang kependudukan Portugis di Malaka, yang membuat Adipati Unus dijuluki Pangeran Sabranglor. Jadi akhirnya kerajaan Demak ini menjadi kerajaan maritim pada masa Islam, gitu ya. Lanjut ke kehidupan ekonomi kerajaan Demak. Kehidupan ekonomi kerajaan Demak ini menitik beratkan pada sektor perdagangan dan pertanian. Kenapa ya? Karena letak kerajaan Demak ini sangat strategis ya, yaitu berada di jalur lintas pelayaran dan perdagangan antara penghasil rempah-rempah di wilayah Indonesia bagian timur dan Malaka sebagai pasar di Indonesia bagian barat. Jadi di bagian timur itu kan di Maluku ya, pusatnya rempah-rempah. Nah, untuk ke bagian barat, ke bagian Malaka, itu jalurnya harus melewati Jawa kan, salah satunya melewati Demak, sehingga kerajaan Demak ini letaknya tuh sangat strategis gitu kan ya. Nah, perekonomian di Kerajaan Demak ini dapat berkembang pesat di dunia maritim karena didukung oleh sektor pertanian. Jadi, sektor pertanian di Kerajaan Demak ini sangat kuat juga, guys, sehingga Demak menjadi salah satu kerajaan maritim yang dapat berkembang pada saat itu ya. Lanjut di kehidupan sosial dan budaya. Terjadi akulturasi terhadap kehidupan sosial. Peninggalan yang paling terkenal adalah Masjid Agung Demak. Nah, benar, aku menjelaskan kenapa kok terjadi akulturasi dalam kehidupan sosial. Nah, seperti yang udah aku jelasin tadi, bahwa sebenarnya kerajaan Demak ini itu salah satu turunan atau bawahan kerajaan Majapahit, ya kan? Jadi terjadi akulturasi antara kebudayaan atau kebiasaan kerajaan Hindu-Buddha yang dicampur dengan kebiasaan atau budaya Islam, sehingga timbullah kebudayaan baru tanpa menghilangkan 2 unsur budaya tadi. Itu kan yang dimaksud dengan akulturasi kan seperti itu kan ya. Nah, jadi kerajaan Demak ini itu kerajaan yang sudah diatur dengan ajaran Islam kan. Namun masyarakatnya itu masih menjalankan tradisi lama gitu ya. Tradisi lamanya itu apa ya? Tradisi yang dilakukan pada saat masa Hindu-Buddha gitu. Jadi muncullah kehidupan sosial yang merupakan perpaduan antara agama Islam dan tradisi lama Hindu-Buddha seperti itu.
Kalau mau tahu contohnya itu kayak apa, setahu aku itu ini contohnya batu nisan. Batu nisan, terus kayak makam-makam itu ya, makam-makam raja pada kerajaan Islam itu pasti dibangunnya megah kayak istana gitu kan. Itu merupakan salah satu bentuk akulturasi antara kerajaan Hindu Buddha dan kerajaan Islam. Dan kehidupan budayanya itu adalah Masjid Agung Demak, salah satu peninggalan budaya yang terkenal itu kan. Karena salah satu tiangnya itu terbuat dari pecahan kayu tatal. Oleh karena terbuat dari pecahan kayu ini, tiang tersebut diberi nama Saka Tatal. Pembangunan masjid ini dipimpin oleh Sunan Kalijaga. Nah, di pendopo masjid inilah Sunan Kalijaga meletakkan dasar-dasar perayaan sekaten yang tujuannya menyebarkan tradisi Islam. Oke, ini aku kasih contoh gambar Masjid Agung Demak ya, kayak ini. Oke, next ke kerajaan terakhir yaitu adalah kerajaan Banten. Kerajaan Banten letak geografisnya ini terletak di daerah Banten ya, namanya juga kerajaan Banten gitu kan. Di ujung barat Pulau Jawa, siapa yang nggak tahu Banten? Wah, kebangetan ya. Letaknya tuh di ujung, paling ujung Pulau Jawa. Letaknya ini juga strategis karena dilewati oleh jalur perdagangan kan, jalur perdagangan rempah-rempah. Nah, karena letaknya strategis ini membuat kerajaan Banten berkembang menjadi kerajaan yang besar di Jawa Barat. Bahkan nih ya, menjadi saingan berat VOC. Wow. Lanjut ke kehidupan politik. Mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Agung Tirtayasa. Lalu raja-raja yang pernah memerintah di kerajaan Banten ada Hasanuddin, Panembahan Yusuf, Maulana Muhammad, Abu Mufakir, dan Sultan Agung Tirtayasa. Nah, kenapa Sultan Agung Tirtayasa ini berhasil membuat kerajaan Demak mencapai masa kejayaannya? Karena Sultan Agung Tirtayasa ini berhasil memperluas wilayahnya dan mengusir VOC dari Batavia. Wah, keren banget gak sih? Dan juga Tirtayasa ini, Sultan Agung Tirtayasa juga berhasil memajukan perdagangan sehingga Banten berkembang menjadi bandar internasional yang dikunjungi oleh kapal-kapal Persia, Arab, Cina, Inggris, Prancis, dan Denmark. Wah, keren banget Sultan Agung Tirtayasa nih ya. Oke, lanjut ke kehidupan ekonomi pada kerajaan Banten. Nah, kehidupan ekonominya ini bertumbuh pada sektor apa? Perdagangan. Seperti yang sudah aku katakan tadi, bahwa Sultan Agung Tirtayasa ini berhasil memajukan perdagangan kan, sehingga Banten menjadi bandar internasional. Nah, jadi kenapa Banten bisa bertumpu pada sektor perdagangan? Karena letaknya strategis. Terus memiliki bahan ekspor penting nih ya. Bahan ekspor pentingnya apa aja? Lada, itu yang paling penting tuh lada, karena pada zaman dulu tuh lada itu kayak banyak dicari gitu loh Rek, jadi menjadi daya tarik yang kuat bagi pedagang asing gitu. Dan yang terakhir, pelabuhannya yang sangat baik untuk berdagang. Jadi pelabuhan Demak ini nggak kalah kayak pelabuhan Samudra Pasai, kayak pelabuhan Samudra Pasai gitu ya. Oke, kita lanjut ke kehidupan sosial dan budaya. Kehidupan sosialnya itu di kehidupan sosialnya ini masyarakat Banten ya sudah pasti kan menganut ajaran Islam karena sudah diislamkan oleh Sunan Gunung Jati. Tetapi ada beberapa orang yang tidak mau menganut Islam dan menyingkirkan diri atau mengasingkan diri ke daerah pedalaman, yaitu aduh maaf aku tanya guys, yaitu ke daerah Baduy. Makanya sampai sekarang kalian nggak asing kan dengan yang namanya suku Baduy gitu kan. Suku Baduy ini dahulu tuh nggak mau
menganut agama Islam sehingga mengasingkan diri ke daerah Baduy. Dan juga sampai sekarang suku Baduy ini menolak pengaruh budaya baru dari luar dan tetap mempertahankan tradisi lama. Bahkan beritanya tuh suku Baduy, masyarakat suku Baduy itu nggak ada satupun yang terkena COVID kan. Karena apa sangat tertutup gitu, terisolasi daerahnya. Untuk kehidupan budaya dalam bidang seni, ya ampun, aku gimana sih nulisnya? Dalam bidang seni bangunan, Kerajaan Banten meninggalkan peninggalan bangunan Masjid Agung Banten yang dibangun pada abad ke-16. Oke, ini aku kasih contoh gambar masjidnya ya seperti ini. Didirikan pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin dan dilanjutkan oleh putranya Maulana Yusuf. Maulana Yusuf tadi siapa guys? Maulana Yusuf adalah salah satu raja yang pernah memerintah di Kerajaan Banten. Seperti itu ya. Oke, and thank you very much for watching. Dan aku harap kalian bisa memahami apa yang sudah aku jelaskan. Nah, itu tadi presentasi yang sudah aku bagiin ke kalian. Semoga teman-teman semua bisa memahami apa yang sudah aku jelaskan di presentasi sebelumnya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.